Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nadifa Rahma di channel Sistem Informasi Unira Malang. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Dasar Pengembangan Sistem Informasi, kita akan membahas tentang DFD atau Data Flow Diagram. Jadi sebelum mengetahui penggunaan Data Flow Diagram, kita harus memahami apa itu DFD. Nah, DFD atau biasa disebut dengan Data Flow Diagram adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan menggunakan beberapa simbol untuk mempresentasikan aliran data antara proses penyimpanan data, aliran data ke dalam dan keluar sistem. Nah, ini untuk contoh gambaran dari DFD. Jadi biasanya DFD ini digunakan untuk menjelaskan atau menganalisis sebuah sistem informasi. Selain itu, diagram juga bisa dimanfaatkan dalam proses software development. Selanjutnya yaitu ada fungsi DFD. Fungsi DFD itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menyampaikan rancangan sistem. Jadi dengan pembuatan DFD, proses penyampaian informasi menjadi lebih mudah dengan tampilan visual yang simpel dan dapat dimengerti oleh setiap stakeholder, di mana data yang disajikan mampu menggambarkan alur data secara terstruktur dengan pendekatan yang lebih efisien. Fungsi yang kedua yaitu untuk menggambarkan suatu sistem. DFD ini dapat membantu proses penggambaran sistem sebagai jaringan fungsional. Maksudnya yaitu di dalam jaringan terdapat berbagai komponen yang saling terhubung menggunakan alur data. Fungsi selanjutnya yaitu untuk perancangan model. DFD ini juga dapat membuat rancangan model baru dengan menekankan pada fungsi sistem tertentu. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat bagian yang lebih detail dari diagram alir data tersebut. Jadi 3 ini fungsi dari DFD. Selanjutnya yaitu simbol dalam DFD. Jadi terdapat beberapa simbol utama untuk menyusun rangkaian DFD yang tepat. Nah, ini untuk simbol dalam DFD. Ada function, ada file atau database, ada input atau output, dan juga ada flow. Yang pertama, data store. Data store adalah file untuk menyimpan data yang digunakan untuk proses selanjutnya. Bisa dikatakan juga sama seperti basis data atau database. Jadi pada umumnya data store ini tuh berupa tabel yang dapat diolah serta mampu terhubung dengan setidaknya 1 masukan dan 1 keluaran. Dan penggambaran atau simbol data store berupa 2 garis sejajar. Ini ya, ini gambarnya data store. Yang kedua yaitu ada data flow. Data flow ini merupakan arus data yang mengalir antara terminator, proses, dan juga data store. Data flow digambarkan dengan simbol tanda panah dan fungsi utamanya adalah untuk mengalirkan informasi dari satu sistem ke sistem yang lain. Ini ya, ini gambarnya data flow. Selanjutnya yaitu ada external entity atau lebih sering disebut dengan terminator. Terminator ini merupakan pihak di luar sistem, bisa berupa individu, divisi, perusahaan, atau sistem yang lainnya. Terminator dapat memberikan masukan atau keluaran terhadap sistem. Dan simbol dari external entity dilambangkan dengan persegi panjang atau kotak. Ini ya, seperti ini gambarnya external entity atau bisa disebut dengan terminator. Selanjutnya ada proses. Proses dilakukan oleh mesin dengan mengubah input menjadi output dengan format yang berbeda. Simbol proses digambarkan dalam bentuk lingkaran, oval, atau persegi panjang dengan tambahan sudut bundar. Seperti ini contoh dari simbol proses. Nah, setelah kita membahas simbol, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis data flow diagram.
Yang pertama ada diagram konteks atau diagram level 0. Diagram level 0 merupakan jenis pertama yang sering disebut dengan diagram konteks. DFD ini merupakan diagram yang terdiri dari metode yang dapat menjelaskan secara umum lingkup sistem informasi yang akan dibuat. Nah, ini untuk contoh dari diagram level 0. Di dalam gambar ini itu menjelaskan tahapan atau proses mengakses biodata pelanggan dan pendaftaran treatment salon. Yang kedua juga ada proses melakukan pemesanan atau booking. Yang ketiga ada tahapan melakukan transaksi pembayaran melakukan rating. Ini untuk jenis DFD yang diagram level 0 atau diagram konteks. Selanjutnya ada diagram level 1. Diagram level 1 merupakan diagram lanjutan dari diagram konteks, dari diagram yang pertama tadi ya. Karena setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkatan ini, sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi. Jadi dari gambar yang ini tadi, itu di dalam diagram level 1 lebih diperinci lagi. Ya. Jadi pada tahap ini tuh pelanggan akan memasukkan biodata, nanti bisa seperti nama, alamat, nomor handphone dan lain sebagainya, ini masuk ke sistem informasi ini. Terus salon akan menginputkan daftar treatment seperti potong rambut, perawatan wajah dan lain sebagainya dengan harga yang sudah ditentukan. Kemudian sistem akan menyimpan data dari pelanggan untuk memudahkan pelanggan saat melakukan pemesanan. Nah, ini. Dan selanjutnya, admin akan mengakses semua data tersebut ke dalam sistem informasi. Ini untuk jenis DFD yang diagram level 1. Lanjut nih, selanjutnya ada diagram level 2. Diagram level 2 ini merupakan tingkat lanjutan dari level yang sebelumnya, di mana pada fase ini akan dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya. Namun, biasanya tingkatan itu jarang sekali dikerjakan dan lebih banyak hanya menerapkan 2 level di bawahnya saja. Jadi, biasanya itu yang diterapkan hanya diagram konteksnya sama diagram level 1. Nah, untuk contoh dari diagram level 2 seperti ini ya. Di dalam ini tuh menjelaskan tahapan melakukan pemesanan. Jadi sistem akan dengan sendirinya melakukan input pemesanan dari pelanggan setelah pelanggan menginput order salon dengan melakukan pemesanan treatment. Dan admin akan menyalurkan orderan kepada salon. Setelah itu, salon akan melakukan konfirmasi dan melayani orderan tersebut. Ini untuk jenis DFD yang diagram level 2. Nah, selanjutnya ada cara membuat data flow diagram. Jadi setelah kita mengetahui jenis dan notasi diagram aliran data, kita masuk pada pembahasan bagaimana cara membuat data flow diagram yang baik dan benar. Yang pertama yaitu data store harus diproses. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah setiap data yang tersimpan di dalam data store harus diproses lebih lanjut untuk dijadikan sebagai output atau keluaran. Yang kedua, menentukan jumlah input dan output. Pada setiap DFD setidaknya mempunyai satu inputan dan satu keluaran karena diagram alir data harus mencerminkan alur sistem dari tahap awal hingga akhir. Cara yang ketiga yaitu hubungan pada data store.
Jadi setiap data store harus saling terhubung dengan setidaknya satu input dan satu output agar dapat menyimpan data yang masuk menuju sistem. Cara yang keempat atau yang terakhir yaitu setiap proses yang telah terjadi pada diagram alir data harus melalui proses untuk menghasilkan output yang sesuai. Jadi ada 4 cara untuk membuat data flow diagram dengan baik dan benar. Selanjutnya kita masuk di contoh penerapan DFD ya. Ini merupakan gambaran contoh DFD level 1 yang menjelaskan terkait sistem aplikasi ojek online dengan 4 data store yang dibuat. Jadi seperti ini contoh penerapannya. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu DFD, Data Flow Diagram. Mungkin kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.